Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Al-Fiqratun Nahdhiyah fi Usuli wa Furu'i Ahli Sunnah wal Jamaah, tulisan Syekh Ki Haji Imaduddin Al-Bantani hafizahullah taala. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 60. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-mas'alatu tasi'atu al-khutbatu bighairil arabiyyah. Masalah yang ke-9 yaitu berkhutbah dengan bukan bahasa Arab. Boleh enggak baca khutbah dengan bukan bahasa Arab? Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih." Tidaklah kami mengutus dari seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Kenapa diutus dengan bahasa kaumnya? Liyubayyina lahum, supaya menjelaskan ianya rasul bagi mereka, untuk menjelaskan hukum-hukum Allah dengan bahasa kaumnya supaya dipahami tentunya. Kalau menggunakan bahasa rasul berbeda dengan bahasa kaum beliau, otomatis kaumnya enggak paham. Fayudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha, maka memberi petunjuk oleh Allah akan orang-orang yang menghendaki akannya petunjuk, dan memberi hidayah ianya Allah kepada orang-orang yang menghendaki ia akan hidayah. Wa huwal azizul hakim, dianya Allah itu maha mulia lagi maha bijak. Ittafaqal fuqaha'u ala annal aula an takunal khutbatu bil lughatil arabiyyah. Sepakatlah oleh para fuqaha kepada bahwa sungguh yang utama itu bahwa adalah khutbah itu dengan bahasa Arab. Jadi sepakat ulama dari semua mazhab itu yang paling baik itu khutbah dengan bahasa Arab. Walakinnahu mukhtalafu fi ishtirati dzalika ala salasati aqwalin. Tetapinya mereka para fuqaha itu berbeda pandangan dalam mensyaratkan demikian khutbah dengan bahasa Arab di atas 3 pendapat. Yang utama memang dengan bahasa Arab, tapi harus selalu dengan bahasa Arab, ada 3 ketentuannya. Al-awwalu annahu yushtaratu an takuna bil arabiyyah lil qadiri 'alaiha walau kana sami'una la ya'rifuna al arabiyyah. Bermula yang pertama itu bahwa sungguhnya hal wasyik itu disyaratkan bahwa ada ianya khutbah dengan bahasa Arab lil qadiri 'alaiha, bagi orang yang mampu di atasnya bahasa Arab. Yang pertama disyaratkan khutbah dengan bahasa Arab tentunya bagi orang yang mampu bahasa Arab bila khatibnya mampu berbahasa Arab. Walau kana sami'un, sekalipun adalah para pendengar itu mereka tidak paham akan bahasa Arab. Selama khatib mampu bahasa Arab, khutbahlah dengan bahasa Arab, sekalipun pendengarnya nggak paham bahasa Arab. Karena secara umum pasti paham secara globalnya, walaupun nggak paham secara detail. Ketika imam baca alhamdulillah, pasti makmum pasti pendengar tahu itu pujian, Allahumma shalli ala Muhammad, itu selawat. Wa bihadza qala al-Malikiyah, dan dengan pendapat ini berkatalah oleh Malikiyah. Mazhab Maliki menyatakan seperti ini. Syarat khutbah bahasa Arab kalau khatibnya mampu berbahasa Arab. Wa huwal madhhabul masyhur wa indal Hanabilah, dan dianya pendapat kedua ini merupakan mazhab yang masyhur di kalangan Hambaliyah. Wal qawlu tsani yushtaratu an takuna bil arabiyyah lil qadiri 'alaiha illa idza kana as-sami'una jami'an la ya'rifuna al arabiyyah. Dan bermula kaul sani itu disyaratkan bahwa ada ianya khutbah dengan bahasa Arab. Yang kedua, mensyaratkan khutbah dengan bahasa Arab lil qadiri 'alaiha, bagi orang yang mampu di atasnya bahasa Arab, kecuali idza kana sami'un, bila adalah para pendengar jami'an, semua pendengar, la ya'rifunal arabiyyah, mereka tidak tahu bahasa Arab. Fa innahu yakhutubu bi lughatihi, maka bahwasanya khatib itu berkhutbah ya dengan bahasa mereka. Jadi kaul sani menyatakan disyaratkan khutbah dengan bahasa Arab bagi orang yang mampu berbahasa Arab. Namun ada kecualinya, kecuali bila pendengarnya secara umum jami'an, bahkan semua pendengarnya nggak paham bahasa Arab. Berarti ketika itu khatib boleh berkhutbah dengan bahasa jamaahnya. Wa hadza huwa shahih 'inda Syafi'iyah. Bermula ini itulah yang sahih menurut mazhab Syafi'i. Wa bihi qala ba'dul Hanabilah, dan dengan pendapat yang kedua ini berkatalah oleh sebahagian mazhab Hambali. Jadi boleh berkhutbah dengan bahasa masyarakat setempat,
Ini bahkan kalau kita lihat di sini bukan hanya wasiatnya, semuanya. Yang disebut dengan khutbah mulai dari puji, salawat, wasiat. Nah. Tapi secara umum nanti dalam mazhab Syafi'i disyaratkan kalau wasit boleh menggunakan bahasa apa aja. Namun semacam ayat, puji, salawat itu menggunakan bahasa Arab. Kita baca lagi. Qala Nawawi fil Majmu' hikayatan an qaulil mutawali. Berkatalah oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' hikayatan, beliau menghikayah atau mengambil dari perkataan mutawali. Apa kata beliau? Li'annal maqsudal wa'du wa huwa hasala bi kullil luwah. Karena apa sungguh tujuan dari khutbah itu al-wa'du, memberi nasihat. Ya, wahwa dan dianya nasihat itu hasil ia dengan seluruh bahasa. Nah, ini alasan boleh menggunakan bahasa masyarakat pendengar. Kata Imam Nawawi dalam Majmu' menurut Syekh Mutawali, karena tujuan dari khutbah itu yaitu nasihat. Nasihat itu kan bisa dengan bahasa apapun, yang penting bahasa yang dimengerti oleh pendengar. Wal qaulu salisu yustahabu an takuna bil arabiyyah wala yushtaratu. Dan bermula kaul salis, pendapat yang ketiga itu disunnahkan akan khutbah. Disunnahkan bahwa ada ianya khutbah dengan bahasa Arab. Sunnah khutbah dengan bahasa Arab wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan, artinya boleh dengan bahasa yang lain. Wa yumkinu lil khatib ay yakhtuba bil lughat dunal arabiyyah, dan memungkinkan bagi seorang khatib oleh bahwa berkhutbah ya dengan bahasa yang bukan bahasa Arab. Wa huwa qaulu Abi Hanifah wa ba'du Syafi'iyah. Dan dianya yang ketiga ini yaitu perkataan Abi Hanifah dan sebahagian Syafi'iyah. Wa hadzal qaulu salis, dan bermula ini pendapat yang ketiga, huwa allazi yakhtaruhu jama'atun min ulama'i Indonesia. Bermula ini kaul salis, itulah dianya yang salis itulah allazi, yang telah memilih akannya oleh satu jamaah dari ulama Indonesia. Jadi ulama Indonesia memilih kaul salis ini. Sunnah berkhutbah dengan bahasa Arab dan tidak disyaratkan boleh dengan bahasa apapun. Kenapa ulama jamaah Indonesia banyak memilih pandangan ini? Li'adami wurudi dalilin sharihin yujibu qaunal khutbah bil lughatil arabiyyah. Karena ketiadaan datang dalil yang jelas yang mewajibkan ia akan keadaan khutbah dengan bahasa Arab. Enggak ada dalil yang jelas kalau khutbah harus bahasa Arab. Alasan kedua, wali'annal maqsuda minal khutbah huwa husulul wa'di wan naf'i wal faidati. Karena tujuan dari khutbah huwa, dianya tujuan itu husulul wa'di, untuk mendapatkan pelajaran, naf'i memberikan manfaat, wal faidah memberikan faedah. Wadzalika la yakunu illa bilughatil huduri. Dan demikian tujuan khutbah untuk mendapatkan, untuk memberi nasihat, memberi manfaat kepada pendengar, memberikan faedah, demikian itu tidak ada ia melainkan dengan bahasa setempat, bilughatil huduri, dengan bahasa hudur, bahasa setempat, bahasa masyarakat pendengarnya. Walakin al-ahsanu ada'u muqaddimatil khutbati minal arkani wal ayati bil lughatil arabiyyah. Tetapi yang paling baik itu yaitu melaksanakan awal-awal muqaddimah khutbah dari rukun-rukun ayat dengan bahasa Arab. Seperti praktek di Indonesia. Muqaddimahnya alhamdulillah, salat kepada Nabi, kemudian baca ayat Quran, wasiat ittaqullah, kemudian baru menggunakan bahasa Indonesia ceramah. Ya, kemudian barakallahu li walakum, duduk, kemudian bangun, khutbah lagi, selesai. Jadi boleh dalam wasiat menggunakan bahasa Indonesia. Sampai di sini, wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.